Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu tema dari mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, yakni kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan yang pertama adalah akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Sedangkan akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemaha-esaan Allah. Orang yang tidak meyakini kemaha-esaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti ia kafir. Dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan musyrik. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-163. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Ibadah secara bahasa artinya patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan kenundukan karena keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Al-Quran menegaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meyakini bahwa seluruh alam adalah ciptaan Allah. Karenanya, manusia sepenuhnya sadar bahwa seluruh alam membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran pada kebutuhannya pada Sang Pencipta inilah yang kemudian mewujudkan dalam hal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Karena manusia hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga dibedakan menjadi dua macam, yakni ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas dalam syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh artinya ibadah yang bersifat umum. Tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairu mahdoh ada yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Al-Quran atau bersedekah. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau peragai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seorang telah melekat dan biasanya akan tercermin dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran Surat Shad ayat ke-46. Inna akhlasnahum bi khalisatin yang artinya, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Dan yang terakhir adalah hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia.
Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum baik secara global maupun terperinci. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang hukum adalah Quran Surat An-Nisa ayat ke-105. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad SAW, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat.